Bagaimana sih enzim bekerja? Ya, pertama kita harus tahu dulu bagaimana peran enzim dalam menurunkan energi aktivasi. Ya, kita tahu tadi cara kerja enzim adalah menurunkan energi aktivasi. Nah, bagaimana mekanisme penurunan energi aktivasi ini? Ya, jadi enzim itu akan membentuk ikatan dengan substrat, membentuk kompleks enzim substrat. Kompleks enzim substrat. Kompleks enzim substrat. Nah, ikatannya ini biasanya berupa ikatan van der Waals atau ikatan hidrogen. Van der Waals hidrogen. Nah, kompleks ini dapat mengurangi energi yang diperlukan untuk memulai reaksi, sehingga mempermudah terjadinya reaksi kimia. Ya, sehingga reaksi lebih mudah terjadi, gitu, lebih favorable. Nah, di sini kita lihat ya, kalau misalnya tanpa katalisis atau tanpa enzim, energi aktivasinya setinggi ini, dengan katalisis, energi aktivasinya menjadi menurun. Nah, perlu diingat bahwa enzim tidak mempengaruhi perubahan energi bebas atau delta G, dan enzim juga tidak mengubah konstanta keseimbangan atau KEQ dari suatu reaksi. Sehingga enzim hanya mempercepat reaksi menuju keseimbangan tanpa mengubah posisi keseimbangan tersebut. Nah, dalam melihat hubungan antara interaksi enzim dan substrat, kita perlu mengenal yang namanya efek kedekatan atau proximity effect. Ini adalah kemampuan enzim untuk memposisikan substrat sehingga area reaktif pada substrat berada dekat satu sama lain dan dekat juga dengan situs aktif enzim. Akibatnya, reaksi lebih sering terjadi. Ketika reaksi sering terjadi, maka laju reaksi juga meningkat. Yang kedua adalah efek orientasi atau orientation effect. Ini adalah kemampuan enzim untuk mengatur substrat pada posisi atau sudut yang tepat, sehingga substrat dapat berinteraksi secara optimal dan meningkatkan laju reaksi, atau reaksi lebih sering terjadi. Untuk efek-efek ini teman-teman mungkin bisa baca kembali tutorial 3 di 3 konsep yang membangun hukum laju. Model yang dapat menggambarkan interaksi antara enzim dengan substrat itu adalah model lock and key. Di sini dengan digambarkan sebagai enzim, sebagai gembok, dan substrat sebagai kunci. Mungkin teman-teman juga sudah tahu untuk model lock and key. Ada juga pendekatan lain yaitu induced fit. Jadi induced fit adalah dimana ketika terjadinya perubahan struktur 3 dimensi dari enzim yang membentuk kompleks. Jadi enzim akan merubah bentuk agar posisinya lebih sesuai dengan substrat, sehingga substrat lebih mudah untuk masuk ke sisi aktif dari enzim. Akibatnya, ketika ini sudah terjadi, aktivitas katalitik enzim jadi lebih meningkat, laju reaksi meningkat, dan seterusnya. Nah, contoh enzim yang diketahui memiliki aktivitas induced fit ini adalah lisozim dan karboksipeptidase A. Nah, untuk menggambarkan seberapa besar kontribusi enzim dari suatu reaksi kimia, kita dapat melihat contoh pada degradasi H2O2 atau hidrogen peroksida di temperatur 20 derajat. Di sini kita lihat tanpa katalisis, energi aktivasinya adalah 18 kilokalori per mol. Dengan katalis kimia, energi aktivasinya mencapai 3 kalori per mol, dan dengan enzim, energi aktivasinya mencapai 7 kilokalori per mol. Nah, lalu bagaimana cara kita melihat seberapa besar dampaknya terhadap laju reaksi dari aktivitas enzim? Ya, maka kita sudah mengetahui cara menghitungnya dari tutorial 3 ya. Di sini kita tahu bahwa hukum laju atau yang menggambarkan laju reaksi sama dengan K atau konstanta laju dikalikan dengan fungsi dari konsentrasi reaktan ya. Biasanya kan K dikali fungsinya ini ada CA, CB pangkat 2 misalnya. Oke. Nah, di sini kita tidak di sini misalnya kita menganggap bahwa ini adalah konstan ya. Bahwa ini adalah konstan. Nah, enzim itu berperan dalam mengubah nilai K ya. Nilai K ini akan berubah karena adanya aktivitas katalisis gitu. Seperti juga K ini juga bergantung erat dengan temperatur ya. Kita juga sudah tahu. Namun di sini kita akan mempelajari bagaimana pengaruh enzim terhadap K
yang artinya akan juga berpengaruh pada nilai laju reaksi. Ya, mineral. Kita tahu bahwa K sama dengan A dikali E pangkat min E per RT. Ya. Lalu kita tinggal merasiokannya saja. K yang baru dengan K yang lama ya kita turunkan dan kita mendapatkan persamaan ini ya kan. Persamaan ini. Nah, tinggal kita substitusi ini. Nilai E0 ya. E0 kan artinya energi aktivasi yang lama, T0 sama ya, T juga sama. Ya, kita tinggal substitusi dengan R itu 1,987 kalori per mol Kelvin. Nah, di sini kita lihat bahwa penggunaan enzim itu dapat meningkatkan laju reaksi sebesar 10,8 kali lipat lebih besar dibandingkan tanpa katalisis. Ini ya.